Hello, shalom everybody. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Okay, sir. are you ready to worship God? Yes. Okay, let's prepare our heart and mind to worship Him, to encounter Him in His presence. So, you just wanna feel His presence today. Kita merasakan hadiratnya hari ini. Okay guys, we want to worship Him. Let's sing one song. Banyaklah yang kau perbuat. Okay. Kasih setiamu
pray together. Father, we thank you so much, Lord Jesus, for everything, oh God, that you have done in our life. Father, we're just so thankful, Lord, that we come here before your presence, oh God, to worship you, Lord, to feel your presence, oh God. We really praise, Lord, for all the blessings that we have received, Lord, day by day in our life. We thank you, Lord Jesus, for your grace, Lord, that really sustain our life day by day, Lord. We thank you, Jesus. We thank you so much, Lord. We really invite you, Lord, to come to our fellowship today right here, Lord. Lord, help us, Lord. Holy Spirit, guide us. Give us wisdom, Lord. Fill us, Holy Spirit, Lord. Fills our souls, fills our heart, fill our spirit, fill our body, oh God. Thank you, Lord Jesus. We praise you, we honor you, God, for all the things that you have done, Lord. Thank you, Lord Jesus. Forgive us, Lord, for everything that we have done that that doesn't please you, O Lord. Lord, wash our sins away. Cleanse our heart, O God, that we may be pure before you, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. We really commit, Lord, this time into your hand, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hi, guys. What page are we now? 81. Page A1. Oke, manusia baru. Hari ini kita akan berbicara tentang manusia baru. Ya, new creation in Christ. Oke, let's read. Who's gonna start first? Manusia baru dalam Kristus. Teman-teman terkasih, Allah senang membuat sesuatu yang baru ketika dosa merusak sesuatu yang diciptakan Allah. Dia membuat sesuatu menjadi baru sama sekali. Itu yang Allah lakukan padaku saat Dia menyelamatkanku. Ia menjadikan aku menjadi seorang manusia baru dalam Kristus. Ketika melihat keadaanku sebelum diselamatkan, apa yang Allah lihat? Ia melihat 3 hal. 1, yang melihat dosaku. 2, yang melihatku sebagai orang berdosa. Ia melihatku dalam keluarga Adam yang berdosa. Inilah keadaan yang sebenarnya dari orang yang belum diselamatkan, tapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia ingin melepaskan kita dari hal-hal yang melawan kita, karena itulah Dia mengutus putranya yang kasihnya ke dalam dunia. Lalu kita lihat bagaimana Allah melepaskan kita dari hidup. Bagaimana Allah melepaskan aku dari semua dosa-dosaku? Allah melepaskanku dari dosa-dosaku dengan meletakkan dosa-dosaku pada anaknya di kayu salib. Alkitab berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Karena aku telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatku, Allah telah mengampuni semua dosa-dosaku selamanya. Allah berkata, dari Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bagaimana Allah melepaskanku dari diriku yang lama yang berdosa? Sebagai orang yang belum diselamatkan, aku memiliki 2 masalah besar. 1, dosa-dosaku, hal-hal buruk yang telah kulakukan. Dan 2, diriku sendiri, manusia berdosa yang melakukan hal-hal buruk itu. Meskipun Tuhan telah mengampuni semua dosaku, aku masih mempunyai masalah dengan diriku yang berdosa. Ketika diriku menguasai aku, maka aku melakukan banyak dosa lagi. Dari mana datangnya dosa-dosaku? Itu datang dari dalam diriku sendiri, dari dalam hatiku. Yesus berkata, semua jenis dosa berasal dari dalam, keluar dari hati. Aku tidak mau terus-menerus berdosa, tapi aku tak bisa merubah diriku sendiri. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalahku dengan diriku yang berdosa ini. Bagaimana Allah melepaskanku dari diriku yang lama dengan menyatukanku dalam Kristus di kayu salib. Saya Kristus disajikan dengan diriku yang lama, yang dalam arti sebelum manusia lama tidak bisa bersamanya. Kita berkata oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus seperti Indonesia 3:1. Tuhan menyatukanku dengan Kristus di kayu salib. Saat Kristus disalibkan, diriku yang lama, yang Alkitab sebut sebagai manusia lama,
turut disalibkan bersamanya. Kita berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Roma 6 ayat 6. Bagaimana aku tahu bahwa aku telah disalibkan bersama Kristus? Aku tahu karena Allah yang berkata demikian. Kita berkata manusia, dan kita berkata manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Kau pikir Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin aku disalibkan bersama Kristus? Untuk menolong kita memahami ini, marilah kita mengambil selembar kertas dan menggunting gambar orang-orangan. Lalu taruhlah orang-orangan itu dalam sebuah buku. Orang-orang itu sekarang tinggal ada di dalam buku dan aku akan berada di dalam sana. Jika kita taruh buku itu di atas meja, di mana orang-orang itu sekarang berada dalam buku di atas meja. Jika kita membungkus buku itu dan mengirim ke kota lain, ada di mana orang itu masih di dalam buku di kota ini. Dalam ilustrasi ini, buku merepresentasikan Kristus dan orang-orang itu adalah aku. Sama seperti kita menaruh orang-orang itu dalam buku, Tuhan pun menaruh kita dalam Kristus ketika kita percaya kepadanya. Setelah orang-orang itu berada dalam buku, apapun yang terjadi dengan buku itu akan terjadi pula pada orang-orang itu. Begitu pula dengan aku, sekali Allah menempatkan aku dalam Kristus pada kayu salib, apapun yang terjadi dengan dia terjadi pula pada aku karena aku berada dalam Kristus. Ada dua fakta yang benar merupakan kenyataan dari setiap anak Tuhan. Kristus mati untuk aku dan aku mati bersama Kristus. Bagaimana aku tahu Kristus mati untukku? Aku tahu karena Allah mengatakan demikian. Dengan firman-Nya Alkitab berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Bagaimana aku tahu aku mati bersama Kristus? Aku tahu karena Allah mengatakan demikian dalam firman-Nya. Alkitab berkata karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersamanya. Allah meletakkan aku di dalam Kristus di kayu salib. Aku disalibkan bersama Dia. Allah ingin aku tahu tentang hal ini. Saat Kristus disalibkan, aku pun turut disalibkan bersama dia. Saat Kristus mati di kayu salib, aku pun turut mati bersamanya. Berakhir dari hidupku yang lama. Saat Kristus dikubur, aku pun dikuburkan bersama-samanya. Di mata Allah kehidupan umatku sudah hilang. Secara jasmani diriku belum mati, tapi inilah hal yang benar tentang aku dalam Kristus. Ingat orang-orangan yang berada dalam sebuah buku. Setelah orang-orangan itu berada dalam buku, apapun yang terjadi dengan buku itu akan terjadi pula pada orang-orangan itu, karena ia berada di dalam buku itu. Saat Kristus bangkit dari kubur, aku pun bangkit bersama Dia sebagai manusia baru di dalam Kristus. Aku memiliki hidup yang baru. Allah menciptakan aku menjadi manusia baru dalam Kristus. Aku masih memiliki tubuhku yang sama, tapi aku orang baru secara batin. Dan kita berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada dalam ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sungguh yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 15. Aku punya keluarga baru ketika Allah memandang ke bawah. Dia melihat semua orang sebagai kesatuan dari dua keluarga. Keluarga Adam yang berdosa atau di dalam keluarga Kristus. Kelahiran alami kita semua berada dalam keluarga Adam yang berdosa. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Tak harus menjadi keluarga Kristus. Mereka yang berada dalam keluarga Kristus disebut anak-anak Allah. Inilah beberapa kabar yang Inilah beberapa kabar yang luar biasa saat aku menerima Kristus sebagai juru selamatku. Allah membawaku keluar dari keluarga Adam dan membawaku masuk ke dalam keluarga Kristus. Aku sekarang berada dalam Kristus, tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 1:30. Aku sekarang punya keluarga baru. Bagaimana aku bisa berada dalam Kristus? Allah yang menaruhku di sana. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi Tuhan yang melakukannya untukku. Dengan kuasa-Nya yang dahsyat, Ia membawa keluar dari keluarga Adam dan membawaku masuk ke dalam Kristus.
Dia berkata, sebab dia yang telah meneguhkan kamu dalam Kristus adalah Allah. 2 Korintus 1 ayat 21. Apa arti berada dalam Kristus? Berada dalam Kristus berarti kamu berbagi di dalam segala hal yang dilakukan Kristus dan semua keberadaan sekarang di mana Kristus sekarang. Dia berada di surga dan di sebelah kanan Allah. Dia memiliki segala kuasa di surga dan bumi. Ya, sampai di situ aja dulu. Oke. Kita tahu bahwa kita semua sudah berdosa dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Bahkan kita dilahirkan pun sudah di dalam dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa. Dosa itu dimulai sejak Adam dan Hawa. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Segala pelanggaran terhadap firman Allah adalah dosa. Ada firman Allah yang mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka tidak boleh memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. Tapi mereka digoda oleh ular itu. Mereka tergoda dan mereka melupakan firman Allah. Kita sudah belajar bahwa firman Allah adalah di atas segalanya. Ketika Tuhan berfirman adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Itu tidak ada di atasnya itu lagi. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Nah, ketika itu dilanggar, maka mereka diusir dari Taman Eden. Nah, kita pun semua saat ini sudah pernah melakukan dosa. Baik itu di dalam pikiran kita, baik itu di dalam hati kita. Tapi kita mengucap syukur bahwa Yesus sudah datang. In Christ there's no condemnation. We are so grateful Jesus came 2000 years ago. He died on the cross to redeem us, to wash our sins away. He cleaned out. So now we are in the new family, kingdom family, the kingdom family of God through Jesus Christ, through His precious blood. Jadi kita ini kerinduan kedagingan kita selalu ingin melakukan dosa. Tetapi Allah datang untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan rohnya di dalam kita supaya kita tidak diperbudak lagi di dalam dosa. Itulah tujuan roh Allah itu diberikan di dalam hati kita masing-masing untuk menolong kita hidup di dalam kebenaran. Karena dialah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kita itu kudus, kita itu layak, itu karena dikuduskan, karena dilayakkan oleh darah Yesus, oleh Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kita. Ayat firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Ya, in English it says, I'm the way and the truth and life. There's no one comes to the Father except through me, except through Jesus Christ. Jadi hanya melalui Yesus Tuhan yang sudah ditentukan Allah Bapa, di mana setiap orang diselamatkan, di mana melalui darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, hanya melalui itu membersihkan kita semua. Jadi kita tahu surga itu kudus. Kemarin kita sudah berbicara sedikit tentang surga, ya kan? Surga itu nanti tempatnya kudus. Di sana itu adalah orang-orang yang kudus. Apakah kita dengan perbuatan kita bisa kudus? Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjadi kudus. We are trying very hard. We are making effort. We want to be holy. Do you think we can make it? Do you think we can make it? Because heaven is holy. Karena surga itu kudus, tempat orang kudus. Di sana itu orang yang kudus. Apakah orang-orang yang kudus yang tinggal di sana mereka tidak pernah berdosa sebelumnya sewaktu mereka di bumi? Pernah. Tapi mereka disucikan, dikuduskan melalui darah Yesus Tuhan. Begitu juga hidup kita, dikuduskan, disucikan. Kalau kita sudah berdosa, Dia mau mengampuni kita. Dia mau menyucikan kita karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya Dia mau mati. Dia mati karena Dia mengasihi kita. Dia rela memberikan nyawanya karena Dia sangat-sangat mengasihi kita.
Jadi kalau kita masih berdosa yang menyakiti hati Tuhan, oleh karena kasih-Nya, kalau kita datang meminta ampun, Dia pun masih mau mengampuni kita. Jika engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi bagaimana supaya kita disucikan, dikuduskan? Kita harus datang dengan pertobatan, meminta ampun kepada Tuhan. Lihat Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Pernah nggak dia melakukan dosa? Pernah. Jatuh dengan Batseba, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Daud supaya Tuhan kembali menerima dia? Padahal Tuhan sudah mengutus nabinya untuk memperingatkan Daud bahwa dia melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dia bilang orang yang seperti itu harus dibunuh. Yang sebenarnya adalah dialah yang pelakunya. Tapi dia melakukan pertobatan. Lihat si Petrus dan Yudas sama-sama berdosa. Petrus menyangka Yesus tiga kali. Dosa yang dilakukan oleh Yudas adalah mengkhianati Yesus. Jadi yang satu bertobat, yang satu tidak. Siapa yang bertobat? Petrus dia menangis di hadapan Tuhan. Dia datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan hati yang berduka. Dia menangis meminta ampun kepada Tuhan. Apakah kita sudah melakukan pertobatan di hadapannya supaya kita mendapat pengampunan, supaya kita dapat disucikan, so that we may be washed in His precious blood. So we must come to Him and ask for forgiveness, that God will forgive us because He loves us very much, beyond our understanding, beyond our imagination, beyond melebihi dari apa yang kita bisa pikirkan. Allah sangat mengasihi kita. Jadi kita itu kudus suci karena tidak melalui Dia, melalui darahnya kita kudus menjadi suci, menjadi kudus, sehingga kita boleh layak mendapat kerajaan Allah, sehingga kita boleh masuk surga. Karena di sana nggak ada yang kotor, nggak ada yang najis, dosa nggak boleh masuk ke sana. Tapi bagaimana caranya supaya dikuduskan, disucikan? Harus melalui darah Yesus, harus melalui ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Dia. Melalui ketaatan kita kepada Dia, kita disucikan. Melalui cinta kasih kita kepada Dia, kita disucikan, kita dikuduskan hati, jiwa, dan pikiran kita. Ya kan? Apakah kalian sudah pernah melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan memohon ampun kepada Tuhan? Tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Memikirkan hal-hal yang kotor di dalam pikiran kita, hal-hal yang cabul, itu pun sudah dosa. Mana lebih besar dengan dosa pembunuhan, dengan dosa pencurian? Dosa tetaplah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita disucikan melalui darahnya. Kita dibersihkan di dalam darah. Tuhan sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi artinya kalau kita bertobat, kita mau meninggalkan masa lalu kita dan mau hidup di dalam kebenaran dan mau hidup di dalam kehidupan yang baru. Jangan lagi mengulangi yang lampau, yang lama yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. We are so grateful for Jesus who came 2,000 years ago. We are saved by Him. Jadi itu saja firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini. Mari kita datang meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersama-sama. Nanti kita berdoa bersama-sama, nanti kamu tutup ya, Bek. Oke, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari Tuhan minta sucikan kita, kuduskan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat Yesus anakmu yang tunggal yang Tuhan Engkau berikan buat kami, yang telah mati bagi kami. Tuhan, di mana kami disucikan, dikuduskan, diampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sucikan kami Tuhan. Tolong kami hidup berkenan di hadapan-Mu hari demi hari ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menolong kami.
Biar kiranya Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami di dalam segala kebenaran-Mu, di mana Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sucikan anak-anak-Mu, bersihkan kami Tuhan, bersihkan kami dari segala yang jahat, bersihkan pikiran kami, setiap ruang-ruang yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya menyucikan kami dan menguduskan kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus berkarya dalam hidup kami, terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ditinggikanlah Engkau Bapa di dalam hari-hari kami, dan ketaatan kami, di dalam kesetiaan kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami hidup melekat, bahwa kami hidup intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami semua boleh mengalami Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hari hidup kami, di dalam waktu-waktu kami. Biarlah kami tidak mendengar Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib hanya melalui kata orang, dari orang lain, tetapi kami sendiri mau menyaksikan. Kami mau menyaksikan perbuatan Tuhan itu sendiri. Biar mata kami boleh melihat, sehingga dengan itu kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, sehingga hidup kami akan dibawa lebih dekat dengan Engkau, lebih dekat dan lebih dekat dan lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami semua anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus melanjutkan karya-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka Tuhan. Jikalau ada keluarga-keluarga yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan beri mereka waktu untuk mereka berjumpa dengan Engkau. Lawat mereka Tuhan, lawat mereka satu persatu, sehingga keluarga kami Tuhan semua boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa kami, selamatkan negeri kami ya Tuhan Yesus, dari segala pergumulan, persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya boleh ada jalan keluar Tuhan bagi persoalan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan bagian firman ini Bapa. Jelaskan firman yang kami dengar, bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bantulah kami Bapa, akan tetap berusaha Bapa untuk menghadapi setiap godaan ini, mencoba kami Bapa. Bapa di surga, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, dimanapun kami akan pergi, biarlah Engkau selalu bersama kami Bapa. Bapa di surga, kami serahkan juga hari kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Tuhan kami, haleluya, amin. Amen. Okay guys, that's all for today. To God be all the glory forever and ever. I'll see you guys tomorrow. Bye. Thank you. Yes. Thank you.